Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikindut. Nah guys, kali ini kita mau nyobain ya bebek yang viral kapan hari di Jakarta itu guys. Dan ini juga punyanya Tretan Muslim ya guys ya. Yang kapan hari kita sempat nyobain yang nasi lumpurnya ya. Sekarang jualan makanan lagi ya, itu berupa bebek yang namanya adalah Bebek Caro. Ini letaknya ada di Jalan Raya Manyar gitu ya guys ya, deket sama Taman Flora gitu guys. Dan untungnya hari ini masih ada promo ya untuk buy one get one. Jadi nanti kita mau cobain ya, seenak apa sih Bebek Caro punyanya Tretan Muslim. Yes. Ini tempat parkirnya juga ya cukup banyak, apalagi motornya lihat aja belakang ini ya, aduh banyak banget. Dan langsung aja kita masuk ya guys ya, takut gak kedapetan yuk. Yeah. Let's go. Let's go. Nah guys, jadi makanannya udah datang nih guys. Jadi kali ini kita pesen itu yang ada di menunya itu yang sebelah kiri gitu ya guys ya. Kayaknya paling recommended gitu ya guys ya. Dan ini kita juga ada pesan satu sayur gitu guys. Ya, dan ini tadi itu kalau ngeliat bebeknya sih sebenarnya dia itu ada dua jenis guys. Ada yang ukuran jumbo, ada yang ukuran biasa gitu kan. Nah, terus untuk bumbunya sendiri itu antara dua sih, antara yang mau bumbu hitam atau yang bumbu laos. Ini sorry ya guys kalau kita ngomongnya agak teriak-teriak karena ini tempatnya memang agak berisik gitu ya guys. Ya, jadi ada lagunya gitu ya. Jadi yang pertama di tempatku ini adalah bebek yang bumbu laos gitu ya guys ya. Dan di tempatnya Ibu Maria itu bebek yang bumbu hitam gitu guys. Dan terus di setiap bebeknya ini kita dapat nasi, terus ini ya sambalnya itu kita dapat dua macam. Jadi yang pertama itu yang sambal pencet sama yang sambal bawang gitu guys. Yes, betul sekali. Ya ini sih kalau dilihat sih bedanya cuma di bumbu hitamnya aja ya guys ya, ada tambahannya gitu. Dan di setiap nasinya itu juga ada bawang gorengnya gitu guys ya, mungkin supaya lebih wangi gitu ya rasanya gitu ya. Oke guys, nah ini sebenarnya menunya cukup simpel ya. Konjandut mari makan. Nah ini tadi dari pas kita pesen sampai akhirnya tadi makanan yang datang itu jedanya itu nggak terlalu panjang ya guys ya. Terus kalau tentang kebersihannya itu lumayan dalam artian mejanya itu selalu dibersihin. Cuma mungkin kalau area lantai memang agak perlu di-upgrade gitu ya guys ya. Agak sedikit kotor gitu. Dan di sini nggak ber-AC ya guys ya, dan ini juga banyak lalatnya. Jadi kalau makan ya harap agak ini ya, nari-nari gitu ya. Bisa busuk gitu ya. Kita cobain dulu ya yang bebek bumbu hitamnya dulu ya guys ya. Yes, dan ini kita cobanya pakai bumbu hitamnya. Nanti sambalnya belakangan ya guys ya. Iya. Supaya pengen tahu rasanya itu kayak gimana. Originalnya gitu ya. Iya, dan ini kalau dilihat ya memang kita pesannya jumbo dan ini ukurannya benar-benar jumbo ya guys ya. Kan ada kadang ngomongin jumbo tapi kayak ukuran itu ya nggak jumbo sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Udah dapat, Udah? kita cobain. Kita cobain, Tang-tang. Bumbu hitam ini spesial banget ya Bu ya. Menurutku yang aku pernah cobain bebek itu, ini menurutku beda ya, karena bedanya itu kayak ada rasa manisnya, terus bumbunya itu memang minyakan ya, ada minyaknya gitu, tapi dia tuh kayak ada ciri khas rasa manis atau gurihnya itu beda gitu loh. Kayak gimana ya caranya ngomong itu. Terus bebeknya sendiri ya, wah gila. Empuknya wes top juara sih. Lek aku ngomong ki tebelnya ku maknyus ngono ya. Terus dia tuh tingkat matangnya ku ya pas ngono ya, nggak alot ya. Jadi digigit ku enak guys. Dagingnya luar biasa enak banget. Pengetahuan kita ya kalau misalnya kita makan bebek itu sebenarnya kan bumbunya itu adanya kan bumbu kuning gitu kan. Ya. Jadi kalau bumbu kuning dia itu kan rasanya itu lebih ke arah asin gitu kan. Nah kalau yang bumbu hitam ini dia itu ada rasa rempahnya, cumanya itu nggak asin banget yang kayak biasanya orang-orang kasih itu ya. Jadi kan biasanya kan bumbu kuning itu asin gitu kan. Ini dia rasanya tuh nggak asin-asin amat. Jadi cukup gitu balance, terus rempahnya kerasa. Dan menurutku sih nggak enak ini gara-gara ada bawang gorengnya sih tadi. Oh iya. Dengan adanya bawang goreng itu kayak udah kayak mengubah rasanya ya guys. Jadi kayak lebih enak gitu. Nah untuk bebeknya sendiri dia itu tadi itu dimasaknya itu tipikal yang ini ya, bebek yang kulitnya tuh tebel gitu guys. Kan ada kalau misalnya contoh ya kayak palupi, dia itu kan bebeknya digoreng kering sampai kering gitu kan.
Nah tapi kalau yang ini dia tuh digorengnya itu kulit lemak dari bebeknya itu masih tebel banget sih dan itu empuk. Nah kalau aku pribadi sih suka yang digorengnya macam kayak gitu sih, jadi kayak lemaknya itu masih tebel gitu ya, loh itu guys. enak sih itu. Jadi kita bisa ngerasano kulitnya itu kenyal-kenyal itu ya, wah luar biasa sih. Ini pas kita makan ya, tadi itu udah kena minyak-minyak sambelnya ya, dan ini udah kayak kerasa pedes. Aku kerasa pedes-pedes ngono. Oke, kita mau nyobain sambal pencetnya dulu atau yang ini? Kita coba yang sambal pencetnya dulu aja. Oke, ya. pencetnya dulu ya guys ya. Aku tak ngambil dagingnya dikit aja. Oke. Aku udah dapat. Aku juga sudah. Oke, kita cobain. Kacang. Oh, pencetnya kerasa banget ya. Ini pedasnya identik yang lama-lama itu akan menyerang gitu loh. Jadi kayak pertama ya biasa gitu, tapi lama-lama naik nih, mulai kerasa pedes ya. Memang ya kalau misalnya bebek di Madura itu kan identiknya itu dengan sambal pencetnya gitu kan guys. Contoh kayak Sinjai itu kan memang terkenalnya itu kan karena sambal pencetnya juga kan. Pencetnya nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi sambalnya banyak guys. Jadi kayak pencetnya itu nggak terlalu banyak suirannya. Jiwa kecap. Ini benar-benar pure sambal guys, kayak nggak dicampur tomat itu enggak ya guys. Jadi ini kalau kalian makan dikit aja itu udah pedes banget sih. Gila ini guys, pelan-pelan. Mulai kerasa pedes sih guys. Pedes. Oke, kita cobain sambal bawangnya ya guys ya. Kita cobain. Kita cobain. Kenyang. Mungkin karena kena bumbu kena minyaknya ya, jadi kerasanya itu nyegrak gitu. Untuk bawangnya sendiri ada kerasa, cuman mungkin dicampur sama minyak ya, jadi makin lama makin pedas guys. Ini luar biasa sih, pedasnya itu kayak levelnya itu beda tapi naik itu sama gitu, pedas gitu. Tapi kalau untuk kedua sambelnya ya aku lebih cocok yang pencit sih, lebih enak. Oh iya? Aku malah lebih suka yang bawang deh, karena dia itu sambelnya berbeda rasa bawangnya sih, dan itu enak banget dicampur sama bebeknya itu. Pedas Pedas. Kita langsung lanjut ke bebek yang Laos ini guys ya. Yes, kita cobain ya. Bedanya cuma nggak ada bumbu hitamnya aja sih. Tapi nggak tahu ya, ini apakah ada perbedaan rasa ya guys ya. Ingin nyobain Laosnya dulu. Ya ini ada kayak bumbu-bumbunya gitu ya guys ya di atasnya. Ini kita makannya nggak pakai sambal dulu ya guys ya, karena ada aku sampai keringatan nggak apa gitu. Pedas. Aduh. Ini punggungku udah mulai keringatan. Waduh. Oke, aku udah dapat. Kita cobain kacang. Wah. Kalau aku bilang yang bumbu Laosnya ini tuh originalnya ya, originalnya dari bebek caro ini. Dan ini tuh secara matangnya itu atasnya loh, kulitnya itu pas digigit tuh enak gitu, renyah ya apa ngono loh, renyah tapi nggak renyah, yang kayak krenyes gitu enggak tuh loh, kayak digigit tuh kayak ada juice ini gitu loh. Aku suka sih kayak gini nih. Nah terus untuk Laosnya sendiri ya, menurutku sih Laosnya sih biasa aja sih, kayak Laos yang pada umumnya. Jadi rasanya itu rempahnya itu ya dapat. Cuma ya di luar-luar juga rasanya itu bisa kayak gini. Cuman untuk bebek sendiri nih tebelnya, matengnya itu aku suka banget sih ini guys. Nah kalau yang aku rasain sih untuk yang bumbu Laos ini, dia itu memang ini ya, ada rasa rempahnya juga, jadi kayak Laosnya itu kerasa, plus dia ini lebih ke arah asin gitu. Yang ini kan tadi kan ada rasa manisnya dikit, tapi kalau yang ini tuh lebih ke arah asin gitu sih. Nah ini kalau aku sih suka yang ini ya, karena asin, ada asinnya. Waduh, aku juga sini sih. Tapi bukan berarti bumbu hitamnya nggak enak, enggak guys. Tapi kayak karena aku lebih suka asin, makanya aku lebih suka yang original gitu guys. Tapi aku suka ukuran bebek sih. Bebek jumbo banget deh. Dan ini harganya 38.000 ya. Kalau aku bilang 38.000 ya sangat tidak mengecewakan. Bahkan ini lebih ke arah enak gitu guys. Iya. Recommended sih. Ini masih oke lah harganya, masih masuk akal lah. Ya walaupun kalau misalnya yang pinggiran tendaan ada yang lebih murah ya guys ya. Tapi kalau dari ukuran terus rasa oke lah. Berapa ya bebek? Pak Ambut. Jangan loh. Yang harganya 45.000.
Oke guys, sekarang kita ini ya makan sama Carangkung. cangkangkung. Porsinya lumayan banyak ya. Ya, ini harganya berapa Bu? Tahu Bu? 15? 10.000. Wah, anjir. 10.000 kita bisa dapat segini. Biasanya itu kalau segini itu di luar 25 Bu dan 20-25an. Oke guys, kita langsung cobain cangkangkungnya ya. Modelnya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Kita cobain. Main. Cancang. Kalau untuk rasa sih cangkangkungnya ini lebih ke arah manis ya aku bilang. Dan dia ini rasanya nggak overpower gitu ya, jadi nggak karasin. Biasanya kan masin banget ya. Kalau ini tuh buat menemani aja gitu guys. Jadi rasanya itu nggak dominan supaya rasa bebek itu nggak kalah gitu guys. Jadi ini enak banget buat nemenin makan kita gitu kan. Ya menurutku ini cangkangkungnya biasa aja sih guys. Jadi kayak tapi ya kayak kurang bumbu bener ya bagi aku ya. Tapi ya masih oke tapi nggak sampai semua enak gitu enggak. Dan tingkat matangnya juga pas ya. Jadi nggak sampai kayak ngosong banget gitu enggak gitu ya. Jadi enak sih. Oke guys, saatnya penghabisan. Oke, jadi kita udah selesai ya makan di bebek caro ini ya guys ya. Dan menurut kami bebek caro ini tuh wajib kalian coba karena bebek ini menurutku empuknya luar biasa ngono loh. Ya memang aku ya ini daging bebeknya tuh enak banget, plus dia itu lemak tuh kulit itu loh guys, tuh pelaku suwar nempol sih guys. Tapi mungkin kalau misalnya makan di tempat ya menurutku sih bakal panas sih ya. Tadi itu aku sampai keringetan banget tuh. Ya ini keringatannya karena plus ini ya, karena ini ruangan terbuka plus kena sambelnya pedes Iya, tuh guys, gila. jadi kayak keringet ampol gitu. Tanganku sampai kebakar gitu rasanya. Ya jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Chicken Juice setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Chicken Juice. Bye-bye.